'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go. Ya, inilah 3 benefit timnas Indonesia saat bertandang ke markas Arab Saudi di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tenang, dukungan banyak. Dan Tom Hei diisukan bergabung dengan Oxford United. Netizen minta sang pemain timnas Indonesia untuk pindah ke Dinamo Zagreb. Yang terakhir, jurnalis asing soroti keberhasilan Martin Paes bela timnas Indonesia. Ungkit lagi janji sang pemain untuk sang nenek. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Dan inilah di informasi bola yang pertama. Timnas Indonesia akan segera berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2020. Sesuatu yang sebelumnya sangat jarang dialami oleh skuad Garuda. Laga pertama Timnas Indonesia di ajang ini akan terjadi di markas Timnas Arab Saudi pada Jumat 6 September dini hari. PSSI pun sudah mengumumkan skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi laga tersebut. Ada 26 pemain yang akan mendapatkan panggilan. Skuad Timnas Indonesia diisi oleh para pemain yang sudah berpengalaman, misalnya seperti Sandy Wallace, Hernando Ari, Tom Hei, atau Rafael Struijk. Ada juga pemain yang baru pertama kali mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Martin Paes. Ya, Bola.com memiliki analisis Timnas Indonesia paling tidak memiliki 3 keuntungan saat bertandang ke markas Timnas Arab Saudi. Apa saja keuntungan tersebut? Yang pertama adalah dukungan maksimal. Ya, Timnas Indonesia tidak perlu merasa khawatir dengan minimnya dukungan yang akan didapatkan saat bertandang ke Jeddah nantinya. Sebab jumlah masyarakat Indonesia di Arab Saudi dan sekitarnya bisa dikatakan sangat banyak. Mereka tentu siap menghabiskan tiket yang memang disediakan khusus untuk supporter Timnas Indonesia. Yang kedua, tanpa beban. Ya, Timnas Indonesia bisa bertandang ke Jeddah dengan nyaman sebab skuad asuhan Sinteyong tanpa beban. Timnas Arab Saudi punya misi wajib menang dalam pertandingan ini, apalagi mereka punya skuad yang jauh lebih mentereng dan dengan sosok Roberto Mancini di posisi pelatih kepala. Dan yang ketiga, tidak terlalu spesial. Ya, Timnas Indonesia memang punya peluang yang tidak kecil untuk meraih kemenangan di kandang Timnas Arab Saudi. Perkembangan skuad Garuda bisa dikatakan sangat bagus. Selain itu, penampilan skuad Timnas Arab Saudi di bawah asuhan Roberto Mancini sebenarnya juga tidak terlalu spesial. Timnas Arab Saudi bisa dikatakan sangat buruk di Piala Asia kemarin. Mereka bahkan tersingkir dari Korea Selatan di babak 16 besar di ajang itu. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Tom Hei diisukan bergabung dengan Oxford United. Netizen pun meminta kepada sang pemain timnas Indonesia ini untuk pindah ke Dinamo Zagreb. Berdasarkan informasi dari Sky Sport, Tom Hei mendapatkan penawaran dari Oxford United. Oxford United telah melakukan penawaran untuk pemain agen bebas Tom Hei. Gelandang ini dilepas SC Heerenveen pada 30 Juni, tulis Sky Sport. Ia merupakan pemain berusia 29 tahun yang pernah bermain untuk ADO Den Haag dan NEC Breda. Hei pernah membela timnas Belanda U21 namun membela timnas Indonesia senior, kata Sky Sport lagi. Namun, kabar kepindahan Tom Hei kepada klub milik Erick Thohir ini mendapatkan penolakan dari sejumlah netizen Indonesia. Mereka meminta Tom untuk bergabung dengan raksasa Kroasia yang bernama Dinamo Zagreb seperti yang disampaikan media Kroasia, HRS Sport. Mending ke Zagreb deh, main di Liga Champions. Tulis akun Twitter atau X yang bernama @sansan. Atau akun lain yang mengatakan, ambil tawaran Zagreb aja, ke Oxford kalau udah umur 33 ke atas. Ya, jika benar bergabung dengan Oxford United, Tom Hei akan menjadi pemain Indonesia kedua yang berumput di Liga 2 Inggris di musim ini. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand lebih dulu didaftarkan sebagai pemain anyar Oxford United. Ya, memang menarik untuk dinantikan kalau benar Tom Hei bergabung dengan Oxford United. Harapannya bersama Oxford United, kualitas permainan Tom tetap terjaga dan ujung-ujungnya dapat membantu timnas Indonesia. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir.
Ya, setelah resmi dipanggil ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, sosok Martin Paes pun mendapatkan sorotan termasuk dari jurnalis Amerika Serikat. Kiper bertinggi badan 191 cm ini akan bergabung dengan skuad Garuda di Arab Saudi. Keberhasilan Martin Paes memperkuat Timnas Indonesia pun mendapatkan sorotan sejumlah pihak, termasuk jurnalis asal Amerika Serikat yang bernama Jared Meltzer. Dalam akun X pribadinya, Jared Meltzer bahkan kembali mengulas ucapan Martin Paes yang berhasrat membela Timnas Indonesia sebagai penghormatan untuk sang nenek. Martin Paes telah mendapatkan panggilan pertamanya ke tim nasional Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia. Ia bisa memulai debutnya melawan Arab Saudi pada 9 September atau Australia pada 9 Oktober nantinya. Dia akan absen pada pertandingan FC Dallas melawan Vancouver pada 9 Juli. Jadi Jimmy Maurer atau Antonio Carrera akan menjadi penjaga gawang utama. Yes, I want to play for Indonesia because first of all is a tribute to my grandmother, kata Martin Paes kala itu, dan ini pun ditulis oleh Jared Meltzer. Ya, Martin Paes has earned his first call up to Indonesian national team for World Cup qualifying and he could debut against Saudi Arabia. Dua laga awal ini sangat penting bagi Garuda karena kalau meraih poin akan memuluskan jalan lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, Timnas Indonesia akan berkumpul hari ini di Jakarta sebelum bertolak ke Arab Saudi nantinya. Ya, klub Liga Spanyol Sevilla ikut menyoroti perkembangan Timnas Indonesia dan membuka peluang pemain Garuda bermain di sana. Timnas Indonesia memang tengah mengalami perkembangan yang cukup signifikan di bawah asuhan Sinteyong. Prestasi demi prestasi perlahan mulai datang ke Timnas Indonesia. Pada ajang Piala Asia 2023, Timnas Indonesia berhasil mencatatkan sejarah dengan lolos ke fase knockout untuk kali pertama sepanjang sejarah. Selain itu, Timnas Indonesia juga dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lagi-lagi, raihan tersebut menjadi yang pertama sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Capaian Jordi Amat dan kawan-kawan pun menuai perhatian banyak pihak, tidak terkecuali Sevilla. Sevilla pun ternyata ikut menyoroti perkembangan sepak bola Indonesia yang terus menunjukkan hal yang positif. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Sevilla, Jose Maria del Nido Carrasco. Ia mengakui bahwa Timnas Indonesia tengah berkembang pesat. Tim Merah Putih menunjukkan perkembangan itu dari posisi mereka di peringkat FIFA. Selain itu, Carrasco juga menyoroti bagaimana upaya keras PSSI yang terus berusaha untuk memajukan sepak bola Indonesia. Terlihat jelas ya, sepak bola Indonesia sedang berkembang. Timnas Indonesia juga semakin berkembang di ranking FIFA dan berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Dan ada banyak faktor lainnya yang sudah dilakukan dengan baik. Ya, peningkatan tersebut harus konsisten dilakukan secara terus-menerus, seperti investasi dalam infrastruktur, kerja keras para profesional, baik pemain ataupun pelatihnya. Ya, ketika ditanya mengenai peluang pemain Indonesia bisakah bermain di Liga Spanyol khususnya Sevilla, Carrasco tidak menutup peluang itu. Carrasco mengakui bahwa Sevilla punya tim pemandu bakat yang ikut mencari pemain-pemain berbakat termasuk di Indonesia. Oleh karenanya ada peluang untuk para pemain Indonesia berkarir di Liga Spanyol khususnya di Sevilla. Oh ya, sebenarnya kami punya tim internasional di mana kami punya beberapa pemain yang ingin melanjutkan pelatihan olahraga seperti karir olahraganya di sini dan salah satunya adalah pemain Indonesia, kata Carrasco. Dan ya, semoga waktu dekat kita bisa menikmati dan memiliki lebih banyak pemain berkebangsaan itu di tim kami, ujarnya. Sejauh ini memang sudah ada beberapa pemain asal Indonesia yang sudah pernah menimba ilmu di Spanyol. Kapten Timnas Indonesia contohnya Jordi Amat menjadi pemain yang pernah aktif bermain di Liga Spanyol. Amat pernah bermain untuk Espanyol, Rayo Vallecano dan juga Real Betis. Namun saat masih bermain di Liga Spanyol, Amat masih belum menjadi warga negara Indonesia.